membangun fondasi emas sejak usia dini dalam rangka mendukung program wajib belajar 13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada hari ini kita bersama-sama bertemu dalam acara Ngopiko, ngobrol pagi bersama Kominfo. Tentunya dengan materi yang berbeda, yaitu mengenai pendidikan di Kabupaten Lahat. Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber hebat di bidangnya. Dan tentunya bersama saya Bella Pertiwi sebagai host pada hari ini mengenai wajib belajar 13 tahun dan pentingnya PAUD. Telah hadir bersama kita Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Bapak Haji Nil Aldrin, Sarjana Ekonomi, Magister Administrasi Publik. Kemudian perwakilan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Lahat, yaitu Ibu Dr. Anda Sugiharti MM. Perwakilan dari pengurus TPPKK Kabupaten Lahat, yaitu Ibu Hajah Ria Afriani Sarjana Pendidikan. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Lahat, Ibu Lasmini Sarjana Pendidikan. Dan juga narasumber yaitu Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Lahat, Ibu Nelly Hartati Sarjana Pendidikan. Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Pagi. Baik, dan tentunya ini merupakan suatu kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk membahas mengenai program nasional wajib belajar 13 tahun dan pentingnya PAUD. Dan mungkin mulai dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lahat terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Bapak mengenai wajib belajar 13 tahun dan pentingnya PAUD ini? Baik, terima kasih Mbak Bella. Wajib belajar 13 tahun merupakan prioritas nasional. Itu merupakan cita dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Dan kita juga di sini, pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lahat mendukung program tersebut. Jadi di sini kami sudah membuat Perbu nomor 51 tahun 2021 tentang pentingnya PAUD untuk anak usia dini pra SD, 1 tahun pra SD. Dan kami juga di sini sudah bekerjasama dengan Bunda PAUD, sudah menegrikan 5 PAUD di Kabupaten Lahat, dan juga kita sudah mendapatkan 1 unit sekolah baru untuk PAUD di Paseksu. Dan juga kami melaksanakan tambahan-tambahan ruang kelas untuk PAUD-PAUD yang memang sangat kurang. Jadi dengan adanya itu kami memang mendukung program wajib belajar di kawasan pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, artinya sudah mengeluarkan kebijakan dan maupun regulasi-regulasi terkait untuk mendukung program dari wajib belajar 13 tahun ini. Dan mungkin boleh dari Pokja Bunda PAUD, Ibu Sugiharti, kami mungkin bisa dijelaskan bagaimana pandangan dari Pokja Bunda PAUD sendiri mengenai kebijakan nasional ini. Baik, terima kasih Bu Bella. Di mana peran Bunda PAUD sangat urgent sekali dalam mensukseskan kegiatan atau program wajib belajar 13 tahun dan pentingnya PAUD. Untuk itu, Bunda PAUD selaku stakeholder yang utama di Kabupaten Lahat mempunyai power untuk katakanlah menjalin koordinasi dengan kepala OPD terkait, di mana dalam rangka untuk mensukseskan wajib belajar 13 tahun serta pentingnya PAUD. Bunda PAUD sebagai perencana strategis dalam keterkaitannya dengan wajib belajar 13 tahun dan pentingnya PAUD, diantaranya itu bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan-kegiatan diantaranya sosialisasi, peningkatan kapasitas pendidik melalui BIMTEK, kemudian workshop dan juga pendampingan. Selanjutnya juga Bunda PAUD melaksanakan kegiatan-kegiatan selaku
agen perubahan dalam masyarakat. Di antaranya Bunda PAUD itu terus ya dengan program-program secara optimal menghayu-hayukan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang memiliki anak usia dini di usia sekolahnya itu untuk menyekolahkan atau menitipkan anaknya di PAUD setempat, tidak di bawah bekerja di kebun. Mungkin itu Ibu Bella yang bisa kami sampaikan. Baik, tentunya menarik sekali di sana. Jadi Pokja Bunda PAUD sendiri merupakan sebagai agen perubahan di komunitas untuk dapat memotivasi agar tentunya masyarakat di sana mau menitipkan anaknya di PAUD-PAUD terdekat. Kalau berbicara tentang menitipkan PAUD kemudian keluarga, ini pasti berkaitan halnya juga dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dan boleh silakan Ibu Ria Afriani, Sarjana Pendidikan, pandangannya selaku mewakili PKK mengenai program ini. Kasih Bella. Iya, kami di sini tim penggerak PKK salah satu organisasi yang sangat besar di suatu daerah. Di sini kami berperan aktif dari mulai pembentukan Bunda-Bunda PAUD yang baru dilantik beberapa waktu lalu oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lahat. Dengan adanya pembentukan Ketua Bunda PAUD, kami berharap kami dapat bersinergi. Adapun kegiatan PAUD ini kami ada di 10 program pokok PKK, di mana tertuang di Pokja 2 bidang pendidikan. Dan juga kami berperan aktif juga di Pokja 1. Kami ikut mendata anak-anak agar dapat diterbitkan KIA, bekerjasama dengan Dukcapil. Diharapkan di sini PKK selalu bersinergi dapat membina kader-kader, juga terutama ketua tim penggerak PKK desa agar dapat yang mana di desa mereka belum ada PAUD, sehingga mereka dapat membuat dan membentuk PAUD itu sendiri. Ya, Luar biasa sekali, ternyata perannya juga cukup penting di sini. Sebagai PKK atau pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Lahat. Iya, benar. Dan tentunya kalau berkaitan tentang wajib belajar 13 tahun khususnya mengenai PAUD ini, pasti kita juga memerlukan organisasi mitra. Dan dalam hal ini sudah hadir juga organisasi mitra yaitu Himpaudi dan IGTK. Dan saya ingin dimulai dulu dari Ibu Lasmini, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Himpaudi Kabupaten Lahat. Boleh Ibu dijelaskan bagaimana pandangan Ibu mengenai program wajib belajar 13 tahun ini? Terima kasih Mbak Bella. Himpaudi merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam menguatkan PAUD atau pendidikan anak usia dini, karena PAUD itu merupakan bagian dari program wajib belajar 13 tahun itu sendiri. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan mungkin mengimplementasikan kegiatan wajib belajar 13 tahun di satuan pendidikan atau di lembaga-lembaga PAUD. Kemudian ikut serta mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak usia dini pada masyarakat mungkin atau kepada orang tua. Kemudian Himpaudi juga ikut meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan anak Indonesia dalam rangka ikut mensukseskan program ini secara optimal. Mungkin itu Mbak Bella. Baik, menarik sekali. Artinya sudah langkah nyata ya Bu Ibu ya, menjalankan sosialisasi, kemudian juga meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri dalam upaya untuk meningkatkan wajib belajar 13 tahun ini. Dan bagaimana kiranya mungkin dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Ibu Nelly Hartati, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Bella. Kami organisasi IGTKI PGRI, yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, dan juga Himpaudi, ini merupakan kakak adik dari organisasi mitra dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, saudara kandung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di sini kami sebagai mitra ini, selaku Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Lahat ini, sangat mendukung sekali bahwa diadakannya program wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun wajib bersekolah di taman kanak-kanak ataupun PAUD. Jadi di sini selain dari itu bahwa IGTK ini merupakan wadah untuk melaksanakan
atau meningkatkan mutu pendidikan guru taman kanak-kanak atau guru PAUD yang dilaksanakan itu merupakan ada dilaksanakannya pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan, dan ada satu lagi perjuangan dari IGTK Kabupaten Lahat ini bahwasanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAUD. Nah, untuk itu ada lagi bahwasanya di pendidikan PAUD itu bukan hanya bermain saja, tetapi guru-guru itu memberikan pendidikan yang berupa mengajarkan kemandirian anak, mengajarkan kreativitasnya, bersosialisasinya, sehingga nanti mereka akan melanjutkan pendidikan di SD nanti sudah siap untuk belajar dan masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kami rasa ini saja dari kami IGTK Kabupaten. Terima kasih. Terima kasih dari Himpaudi dan juga IGTK telah tentunya memiliki fungsi dan tupoksi masing-masing untuk menyukseskan program ini. Menarik sekali dan tentunya dalam perjalanan mengembangkan program nasional ini Pak, wajib belajar 13 tahun dan pentingnya PAUD pasti kita akan menghadapi berbagai tantangan. Nah ini pasti Bapak Neil Aldrin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten telah memiliki strategi. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada masyarakat tantangan dan strategi yang Bapak hadapi dan akan lakukan nanti. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Bella. Nah, jadi tantangan yang ada di depan kami tentunya yang pertama terkait dengan untuk sekolah-sekolah PAUD yang ada di Kabupaten Lahat itu yang pertama masih banyak swasta. Yang kedua juga mungkin dari sarana prasarana dan juga mungkin dari tenaga pendidiknya. Jadi di situ kan tenaga pendidiknya di sini kami sudah ada kewajiban itu minimal sarjana. Tetapi yang ada di lapangan itu masih banyak yang SMA. Jadi strategi kami di sini yang pasti kami sesuaikan dengan tantangan yang ada. Kami di sini yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kami sudah menegerikan tadi kan, menegerikan misalnya 5 sekolah negeri PAUD dan juga 1 tambahan unit sekolah baru kami bangun itu dapat bantuan dari kementerian dan juga nantinya kami akan coba membantu sarana prasarananya termasuk di situ alat alat peraga edukasi ataupun misalnya mebelernya ataupun mungkin dengan laptopnya. Itu tentunya diharapkan akan menunjang dari PAUD sendiri untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Dan selanjutnya juga yang pasti kami juga strategi kami akan memberikan mungkin beasiswa ya, tapi mungkin bertahap sini karena mungkin ini terbentur dengan anggaran dan kebutuhan. Tapi kami akan mencoba nanti memberikan beasiswa kepada guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Lahat ya. Dan juga strategi yang selanjutnya kami juga akan tadi memberikan sampaikannya sosialisasi dan mengimbau dari pada masyarakat ya untuk misalnya saudara untuk menyekolahkan mengajak anak-anaknya sebelum masuk ke negeri untuk sekolah 1 tahun wajib di PAUD. Terima kasih. Baik, tentunya menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Tadi sudah dijabarkan secara lengkap, baik dari pengurus PKK, pekerja budak PAUD, mitra strategis, dan juga pemerintah Kabupaten Lahat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat. Dan tentunya dalam menjalankan program ini penuh tantangan dan strategi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Terakhir nih, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin boleh disampaikan dukungan, komitmen maupun harapannya mengenai program wajib belajar 13 tahun ini. Boleh dimulai dari ketua atau yang mewakili dari pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Lahat. Ya, terima kasih Bu Bella. Saya di sini sebagai Ketua Bidang Pokja 3 mewakili Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kami sebagai organisasi PKK berkomitmen kepada dan bersama pemerintah Kabupaten Lahat, yaitu Dinas Pendidikan, bahwa kami juga mendirikan PAUD sendiri yang namanya Tut Wuri Handayani di Kabupaten Lahat. Itu wujud
kami mendukung program PAUD ini, wajib belajar 13 tahun ini. Semoga dengan adanya TK dari PKK sendiri akan banyak PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Lahat. Sudah kita ketahui bahwa setiap desa itu sudah ada PAUD-nya, insya Allah akan bertambah kembali. Dan di sini kami berharap anak-anak bisa menikmati 1 tahun PAUD itu dengan berbahagia, senang-senang, sehingga mereka dapat membentuk karakter, menjadi anak yang penuh keterampilan, bersosial, kreativitas, sehingga anak-anak akan percaya diri, melanjutkan diri ke jenjang selanjutnya. Luar biasa sekali. Dan boleh silakan dari Pokja Bunda PAUD memberikan harapan maupun dukungannya terhadap program ini. Baik, Mbak Bella, sebagai wakil dari Pokja Bunda PAUD, tentunya mengacu pada peran Bunda PAUD, di mana harapan kami Bunda PAUD itu mengharapkan sosialisasi pentingnya wajib belajar 13 tahun dan pentingnya PAUD itu akan rata di seluruh Kabupaten Lahat sampai ke pelosok-pelosok, sehingga pentingnya PAUD itu bisa mengangkat masyarakat, menyadarkan masyarakat agar masyarakat itu betul-betul sadar bahwa anak usia dini itu perlu sekali dititipkan ke lembaga PAUD, tidak dibawa ke kebun. Saya rasa itu. Baik, itu dari Pokja Bunda PAUD. Dan kita akan juga mendengar bagaimana dukungan, komitmen, dan juga harapan dari mitra strategis pemerintah. Dalam hal ini silakan kepada Himpaudi dan IGTK. Dimulai dari Ibu Lasmini dulu, silakan. Kami himpau di Kabupaten Lahat tentunya sangat mendukung sekali program pemerintah wajib belajar 13 tahun dan pentingnya pendidikan anak usia dini melalui mungkin pengurus-pengurus cabang kami di kecamatan-kecamatan dan ranting-ranting mungkin di desa-desa untuk kami semua pengurus Himpaudi se-Kabupaten Lahat mendukung dan ikut serta akan mensosialisasikan program ini, yaitu program wajib belajar 13 tahun dan pentingnya pendidikan anak usia dini. Setuju sekali. Terima kasih Ibu. Silakan mungkin dari Ibu perwakilan dari IGTK Kabupaten Lahat. Baik, terima kasih Bu Bella. Sepertinya kami juga, karena kami kakak adik, pasti selalu demikian. Iya, pasti kami mendukung penuh wajib belajar 13 tahun ini, dan tentunya kami juga akan menghayu-hayukan, mensosialisasikan kepada masyarakat, juga seluruh cabang-cabang, ketua-ketua kecamatan nanti akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita mendukung penuh wajib belajar 13 tahun ini. Jadi anak-anak 1 tahun wajib masuk ke PAUD. Bisa aja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua pada hari ini. Dan tentu saja dukungan, harapan, dan maupun komitmen ini menjadi closing kita pada hari ini. Akan ada insya Allah nanti ada podcast-podcast berikutnya. Dan tentu saja mungkin kita ingin tambahkan sedikit closing statement dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat. Boleh, silakan Pak, closing statementnya untuk dalam hal program ini dan juga pentingnya Bunda PAUD. Pentingnya PAUD. Baik, terima kasih Mbak Bella ya. Jadi sama-sama tadi saya simak, jadi semuanya yang mengikuti podcast ini semuanya sama tujuannya, yaitu mensukseskan wajib belajar 13 tahun. Jadi dari kami di sini, dari pemerintah pusat yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami berencana, bercita-cita nanti akan menegerikan mungkin dari 24 kecamatan itu minimal satu PAUD Negeri. satu kecamatan, satu PAUD negeri. Nah, syukur-syukur bisa lebih. Dan juga kami juga tadi akan menggandeng tadi tentunya ya, karena kami tentunya Dinas Pendidikan tanpa didukung oleh saya tadi Himpaudi dan juga IGTK mungkin agak ini ya, jalannya agak teri. Tapi kalau didukung ini saya yakin nanti program wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Lahat akan dapat berjalan sukses. Bagaimana? Amin. Terima kasih Mbak Bella.
Baik, terima kasih luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan PKK, Pokja Bunda PAUD, Ibu dari Himpaudi dan IGTK. Luar biasa sekali, dan pada hari ini pemirsa, demikianlah acara kita, yaitu podcast mengenai program wajib belajar 13 tahun dan pentingnya PAUD pada hari ini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan podcast-podcast lainnya mengenai pendidikan, dan tentunya senang sekali kami hari ini dapat memberikan insight ataupun tambahan ilmu bagi Bapak dan Ibu serta masyarakat yang menonton podcast ini. Tentunya sekali lagi bahwa memang program ini bukanlah menjadi kewajiban semata, tetapi menjadi komitmen bersama kita semua dalam membentuk generasi yang berkarakter, mandiri, dan unggul. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah podcast pada hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama Ngopiko, ngobrol pagi bersama Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.